Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Johanna Wildan dengan NIM 2214040009 dari kelas Tadris Matematika A. Di sini saya akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas hadis tarbawi yang diampu oleh Bapak Zulhaldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis kedua mengenai tanda-tanda orang munafik atau sifat-sifat orang munafik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmizi, Nisa'i, Abu Daud, dan Ahmad. Hadisnya berbunyi, Hadisu Abnillah ibni Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun min nifaqin hatta yada'aha iza haddasa kazaba wa iza ahada godara wa iza wa'ada akhlafa wa iza khosama fajara. Selanjutnya saya akan menjelaskan arti perkata dari hadis kedua. Hadisu Abnillah ibni Amrin radhiyallahu anhuma qala. Hadis yang disampaikan oleh Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, arba'un, 4, mangkunna, siapa, kunna, ada dia, fihi, padanya, kana, adalah dia, munafikon, seorang munafik, khalisan, benar-benar munafik. Maksudnya di sini ada 4 sifat. Arba'un, ada 4 sifat. Man kunna fihi, siapa yang keempat sifat itu. Kana munafikon khalisan, ada padanya, adalah orang itu seorang munafik dan benar-benar munafik. Wa man kanat, dan siapa kanat sifat itu, fihi, pada orang itu, khallatun, satu cabang, minhunna, dari yang 4 itu. Kanat, adalah dia, fihi, padanya, khallatun, yaitu satu cabang, min nifaqin, dari kemunafikan. Jadi pada orang itu ada satu cabang dari yang 4 itu, adalah dia, padanya satu cabang dari kemunafikan. Dari satu cabang itu ada termasuk keempat kemunafikan tersebut. Hatta, sehingga, yada'aha, dia meninggalkannya, sehingga dia meninggalkannya. Iza, apabila, haddasa, dia berkata, kazaba, dia berdusta. Jadi apabila dia 4 sifat itu, yang pertama, apabila dia berkata, dia berdusta.
wa iza, dan apabila ahada, dia berjanji, godaro, dia mengkhianatinya. Yang kedua, apabila ia berjanji, dia mengkhianatinya. Wa iza, dan apabila wa'ada, dia berjanji, akhlafa, dia tidak menepati janjinya. Yang ketiga, apabila dia berjanji, dia tidak juga menepati janjinya. Wa iza, dan apabila khosoma, dia berselisih, fajaro, dia berlebihan atau melampaui batas. Dan yang keempat itu sifatnya apabila dia berselisih, dia berlebihan atau melampaui batas. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ahmad. Selanjutnya penjelasan hadis ini, yaitu hadis ini menjelaskan tentang sifat orang munafik. Dalam hadis ini disebutkan ada 4 sifat orang-orang munafik. Di sini ditegaskan bahwa seseorang itu akan menjadi benar-benar munafik jika yang 4 hal itu, 4 sifat kemunafikan itu ada pada dirinya. Di antara 4 itu, itulah kemunafikan yang paling top. Jika seorang bagian dari satu cabang, maka dia mempunyai 1/4 dari dirinya. Maksudnya di sini, jika dia memiliki satu sifat, maka dia mempunyai 1/4 dari sifat kemunafikan dari dalam dirinya. Di sini disebutkan ada 4 sifatnya itu. Yang pertama, tadi di dalam hadis sudah dijelaskan. Yang pertama itu iza haddasa kazaba, apabila dia berkata, dia berdusta. Jadi perkataannya itu tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya. Dia tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi bagi orang yang berdusta sudah ada kemunafikan bagi dirinya. Bahkan ada yang berpendapat dustanya itu sengaja atau untuk bercanda saja. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita berdusta, termasuk ketika bercanda. Jadi orang yang berdusta dia sudah munafik. Yang kedua tadi ada wa'iza, hadisnya wa'iza ahada godaro, apabila dia mengadakan perjanjian atau kontrak yang disaksikan oleh orang lain, kemudian dia tidak memenuhi atau mengingkari perjanjian itu dan tidak menunaikan perjanjian itu, atau dapat dikatakan dia diberi amanah atau disumpah tapi ia khianati. Yang ketiga hadisnya wa iza wa'ada akhlafa, yaitu apabila ia berjanji akan sesuatu, ia kemudian mengkhianatinya atau menyalahinya atau tidak menepatinya. Yang keempat hadisnya wa iza khosoma fajaro, yaitu apabila dia bermasalah atau berselisih dengan orang lain, dia itu berlebih-lebihan. Dia bersikap tidak semestinya, bisa menganiaya dan semacamnya. Jadi itulah keempat tanda-tanda orang munafik. Kajian hadis kedua ini yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama, hadis ini membicarakan tentang materi pendidikan, yaitu pendidikan tentang iman, di mana seseorang tidak boleh munafik. Yang kedua, salah satu metode belajar adalah ceramah. Dan metode ceramah itu juga salah satu metode mengajar yang sudah lama dan ampuh
yang sudah banyak menghasilkan hasil yang baik dalam pendidikan. Sekian video penjelasan hadis kedua tentang sifat atau tanda-tanda orang munafik yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.